juri yang terhormat serta rekan berpikir yang amat kami segani. Perkenalkan, kami dari Majapahit, Kabupaten Bulukumba. Dengan saya, atas nama Saifudin selaku pembicara pertama, Saya atas nama Aisyamsi selaku pembicara kedua, dan saya atas nama Vita Permatasari selaku pembicara ketiga. dengan bangga dan sangat mendukung mosi perdebatan kali ini, yakni tentang rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Sebelum melanjutkan lebih mendalam, perlu kita ketahui bahwasanya data pribadi juga dikenal sebagai informasi pribadi atau informasi pengenal pribadi, yakni informasi apapun yang terkait dengan orang yang dapat diidentifikasi. Dewan Juri yang terhormat, dilansir dari Kominfo.go.id, Indonesia sudah memiliki aturan soal perlindungan data pribadi yang biasa disebut dengan PDP di era digital. Aturan itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi (PDP) yang ditetapkan 7 November 2016 lalu, yang diundang-undangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bersama, memang sampai saat ini Indonesia belum mempunyai undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi atau masih dalam rancangan undang-undang. Di sisi lain, regulasi setingkat undang-undang khusus yang mengatur data pribadi masih tersebar ke beberapa peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik sektor masing-masing, seperti di bidang perbankan, perusahaan, telekomunikasi, administrasi kependudukan, persiapan kesehatan, informasi, serta transaksi elektronik. Data pribadi dalam konstitusi tersebut secara eksplisit dalam pasal 28G ayat 1 sebagai hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Maka dari itu, saya sangat mendukung perancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi, karena setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, beserta berhak atas aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, argumennya akan dilanjutkan oleh pembicara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jangan takut dengan penguasa, tapi takutlah akan hidup sebagai pemuda yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Dewan Juri yang terhormat, kehadiran rancangan undang-undang perlindungan data pribadi merupakan upaya pemerintahan untuk pembangunan dasar atau aturan yang khusus dan komprehensif demi menjaga data pribadi, khususnya mengenai hak privasi masyarakat Indonesia, terlebih lagi di tuntutan era kemajuan teknologi yang semakin kompleks dan tak terbatasi. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi Kemenkominfo telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Perlindungan dalam data pribadi dalam sistem elektronik tersebut mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Dewan Juri yang terhormat dan maha bijaksana, rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini membuat 72 pasal dan 15 bab, di mana di dalamnya mengatur tentang definisi data pribadi, jenis hak kepemilikan, pemrosesan, pengecualian, pengendali dan prosesor, pengiriman, lembaga berwenang yang mengatur data pribadi, serta penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, kami sebagai pelajar mewakili seluruh aspirasi masyarakat Indonesia bahwasanya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini agar dapat segera disahkan sehingga menjadi undang-undang agar bisa memayungi masyarakat Indonesia dari kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Apabila setelah disahkan menjadi undang-undang dan kebocoran serta penyalahgunaan data pribadi tetap terjadi, maka dijelaskan pada bab 13 dalam draft
Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan sementara pada ayat 2 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 2 yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 20 miliar. Sedangkan pada ayat ketiga berisi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak 70 miliar. Dewan Juri yang terhormat dan maha bijaksana. Selain itu, terwujudnya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi selain menghindari dampak negatif juga memberikan adanya kepastian hukum dari pemerintah oleh masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan oleh rekan saya tadi bahwa undang-undang ini sejak dirancang pada tahun 2016 dan belum disahkan sampai sekarang. Serta adanya pemenuhan hak asasi manusia sebagai bagian dari privasi yang telah mendapatkan legitimasi jaminan perlindungan baik instrumen hukum internasional yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu tentang hak asasi manusia yang diantaranya menjamin perlindungan hak atas privasi warga negara, yaitu sebagai berikut. Pada pasal 14 ayat 2 membuat menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pada pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak. Baik, untuk itu saya sebagai pembicara 2 kembali mendukung bahwa diperlukan untuk segera disahkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini, mengingat banyak sekali hal yang mendorong rancangan undang-undang tersebut, di antaranya menghindari dampak negatif kasus pembobolan data pribadi, melindungi dan menjamin hak asasi manusia, serta dapat memberikan kepastian hukum kepada warga negara. Baik, argumen selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu pembicara ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dewan Juri yang terhormat, berbicara mengenai regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia akan merujuk pada aturan teknis seperti penyelenggara sistem elektronik dan peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Data pribadi dalam konstitusi disebutkan secara eksplisit dalam pasal 28D ayat 1 sebagai hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak asasi. Dewan Juri yang terhormat, data pribadi sangatlah luas, termasuk data-data berikut: identitas pribadi, data kependudukan dan kewarganegaraan, data komunikasi, data perjalanan, data medis, dan data ekonomi. Dewan Juri yang terhormat, atas data tersebut, negara wajib menyimpan dan melindungi sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Admindo. Data pribadi penduduk yang harus dilindungi yaitu nomor KK, NIK, tanggal, bulan, dan tahun lahir, keterangan tentang fisik atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan beberapa isi catatan peristiwa penting. Dewan Juri yang terhormat, mengenai rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, apabila tidak diterapkan, maka akan mengakibatkan beberapa ancaman yang dapat merugikan privasi masyarakat Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, di mana ancaman dan dampak negatif tersebut diantaranya adanya praktek phishing. Phishing adalah tindakan penipuan yang memancing pengguna untuk memberikan data pribadi mereka tanpa mereka sadari bisa
disebut sebagai General Data Protection Regulation itu. Selanjutnya, argumen saya serahkan kepada pembicara pertama. Baik, jadi setelah mendengarkan argumen kami, terdapat kesimpulan yang harus kami paparkan, yakni tentang maka dari itu dengan bangga kami kembali menegaskan bahwasanya kami sangat-sangat mendukung adanya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini, di mana sangat banyak landasan yang menjadikan kami mendukung undang-undang ini. Di antaranya, satu, adanya kepastian hukum dari pemerintah oleh masyarakat. Dua, menghindari dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, adanya sanksi yang jelas bagi yang penyelenggara terdapat pada Kominfo nomor 20 tahun 2016 yang memuat 72 pasal dan 15 bab. Dan yang keempat, adanya pemenuhan hak asasi manusia yang sudah disahkan langsung oleh Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Dengan ini kami